Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi tentang XRP. Ini kalau kita lihat ada laporan dari sebuah media yang bernama You Today bahwa terjadi transfer sekitar 104 juta XRP. Ini bernilai lebih dari 58 juta US dollar, teman-teman. Jadi dalam dunia cryptocurrency, pergerakan besar-besaran dari sebuah aset itu seringkali menjadi indikator penting bagi para pelaku pasar. Jadi baru-baru ini sebuah transaksi yang melibatkan 104 juta XRP senilai lebih dari 58 juta US dollar telah menarik perhatian banyak pihak. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh Well Alert, jumlah XRP tersebut dipindahkan dari dompet yang tidak diketahui ke alamat baru yang juga tidak teridentifikasi, teman-teman. Jadi laporan ini menggarisbawahi potensi langkah signifikan yang diambil oleh para whale, para pemegang besar cryptocurrency di dalam pasar, teman-teman. Jadi pada saat transaksi ini terjadi, pasar langsung bereaksi dengan spekulasi yang beredar tentang siapa yang berada di balik transfer besar ini. Jadi kalau kita lihat di sini kelihatannya para whale masih menaruh kepercayaan terhadap XRP, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini, ada juga informasi terbaru tentang pergerakan kasus hukum, teman-teman. Jadi ada pergerakan besar dari XRP. Ini pergerakan para whale ini terjadi di tengah-tengah pertempuran hukum di antara Ripple, perusahaan di balik XRP, dan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC, teman-teman. Jadi kasus ini telah menjadi pusat perhatian dalam dunia kripto, dengan Ripple berjuang untuk membuktikan bahwa XRP bukanlah sekuritas, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini, Stuart Alderoty, lawyer atau kepala lawyer, pimpinan dari pengacara Ripple, telah berbicara secara terbuka tentang kemungkinan bahwa SEC ini kemungkinan akan mengajukan banding lagi, teman-teman, terhadap putusan akhir dalam kasus Ripple. Meskipun pengadilan telah memutuskan bahwa XRP bukanlah sekuritas, Alderoty menyatakan bahwa dia tidak akan terkejut jika seandainya SEC tetap melakukan upaya banding. Jadi kalau kita lihat di sini dalam wawancaranya di sebuah media yang bernama Crypto Law TV, Alderoty dengan tegas menyatakan bahwa jika SEC adalah sebuah lembaga yang rasional, maka mereka seharusnya menghentikan kasus ini. Dia menyoroti bahwa pengadilan menyimpulkan bahwasanya tidak ada korban di sini dan tidak ada yang menderita kerugian dalam kasus ini, serta tidak ada tujuan atau tidak ada tuduhan penipuan, teman-teman. Meskipun demikian, Alderoty sebagai pengacara dari Ripple ini meragukan rasionalitas regulator sekuritas tersebut, mengingat sejarah buruk SEC di dalam menangani kasus-kasus kripto, teman-teman. Jadi jika SEC ini melanjutkan banding, maka hasilnya bisa memiliki dampak signifikan terhadap pasar dari XRP, teman-teman. Kemudian Alderoty juga menekankan bahwa status XRP itu sebagai bukan sekuritas dan perdagangan pasar sekunder XRP sebagai transaksi yang bukan sekuritas, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini, walaupun ada peluang untuk SEC melakukan banding, namun para pengacaranya tetap optimis dalam menghadapi banding SEC didasarkan pada keyakinan bahwa keputusan Hakim Torres yang dianggap sangat berhati-hati dan mendalam itu akan mampu bertahan di dalam pengadilan banding, teman-teman. Kemudian Alderoty juga menyikapi, dia mengakhiri wawancara dengan memberikan sebuah nasihat untuk SEC bahwa
menyarankan kepada SEC untuk kembali fokus pada misi dari inti mereka, yaitu melindungi investor daripada mengejar kasus yang tidak membahayakan pasar atau investor, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini kasus Ripple melawan SEC, kemudian juga adanya transfer besar-besaran sebesar 104 juta XRP yang dilakukan oleh para whale, ini menunjukkan betapa dinamisnya dunia cryptocurrency, teman-teman. Jadi dengan potensi banding dari SEC dan pergerakan besar yang terjadi di pasar, memang masa depan XRP sampai hari ini nampak penuh ketidakpastian, namun juga di sisi lain menjanjikan peluang besar bagi para investor, teman-teman. Kemudian kita akan cek, teman-teman, apa dampak dari informasi-informasi ini terhadap pergerakan harga dari XRP. Kalau kita lihat di sini XRP ini hari ini mengalami kenaikan sebesar 0,75%, diperdagangkan di angka 0,5677 US dollar per satu token XRP. Kemudian kalau market cap-nya hari ini ada di angka 31,8 miliar US dollar, menempati peringkat ke-7. Sementara untuk volume 24 jam untuk XRP mengalami penurunan yang cukup dalam, teman-teman, sebesar 48,9%. Volumenya berada di angka 474 juta US dollar dalam 24 jam terakhir. Kemudian yang menjadi pertanyaan, untuk kondisi hari ini apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP? Kita akan cek memakai indikator teknikal, teman-teman. Namun seperti biasa saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan seorang penasihat keuangan, jadi jangan diikuti karena penilaian saya ini subjektif, bisa salah, bisa benar. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan pembelian XRP atau pembelian koin apapun, teman-teman silakan lakukan lakukan investigasi secara pribadi, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing, dan di sini kita hanya saling sharing, saling bertukar informasi, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini XRP pada tanggal 30 April 2024 terjadi dead cross sehingga trennya menurun. Namun kalau kita lihat ini kemungkinan hari ini, malam ini atau besok, teman-teman, ini kelihatannya MA50 akan memotong MA200 ke atas ini. Ini kalau tidak malam ini, mungkin besok atau lusa, ini kan tidak sampai 1 minggu akan terjadi golden cross, teman-teman. Nah, kalau terjadi golden cross, itu menurut saya adalah saat yang tepat untuk melakukan pembelian, karena berarti sudah terjadi pembalikan arah tren dari tren turun menuju ke tren up, teman-teman. Jadi demikian update informasi, teman-teman. Semoga ini bermanfaat bagi para XRP Army. Dan kalau kita lihat para whale juga kelihatannya nyerok diam-diam, teman-teman. Dan kalau saya pribadi menyoroti bahwa kasus ini adalah sebuah sandiwara besar yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat bersama para konglomerat dan juga para aparat penegak hukum. Ada nuansa bahwa dikondisikan agar para retail atau para pemain kecil untuk tidak memegang XRP, teman-teman. Itu menurut pendapat saya pribadi. Menurut pendapat teman-teman bagaimana? Teman-teman silahkan komen di kolom komentar. Oke, teman-teman, demikian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.